Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Sida ma'asyiral muslimin, mimbar duhur Masjid Baitul Hakam rahimani wa rahimakumullah. Sambil refreshing karena kajian sirah kita ini sudah libur sejak Ramadan, Mbak, ya. Maka saya ingatkan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Ini nanti salah satu pertanyaan malaikat di alam kubur. Ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada kita, gimana pendapatmu tentang sosok laki-laki ini? Yang dimaksud adalah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya salah satu pertanyaan ujian penting kita di akhirat, yang pertama, fase pertama adalah pertanyaan di kuburan. Dan soal dan kunci jawabannya udah dikasih tahu para jemaah. Soalnya adalah apa yang kamu ketahui, bagaimana pendapatmu, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini. Bagi mereka yang beriman, mereka langsung menjawab asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lulus para jamaah. Nah, kenapa orang bisa jawab ini Muhammad Nabiyyi? Kenapa mereka bisa menjawab dengan lancar? Karena menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, karena mereka pertama ma'rifah, mengetahui. Mengetahui siapa? Mengetahui yang ditanya ini. Siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengetahui, lanjutannya mahabbah, mencintai. Sudah begitu ittiba, mengikuti. Nah, untuk lulus dari pertanyaan malaikat ini, dia harus memahami sirah Nabi, harus memahami perjalanan kehidupan sang Khalilullah. Kalau hidupnya nggak pernah mengkaji sirah nabawiyah, nggak pernah menuntaskan perjalanan kehidupan nabinya, nanti dia menjawab seperti kebanyakan orang, la adri, aku nggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Katanya orang-orang sih, dia itu namanya Muhammad. Ya udah, aku ikut-ikutan saja. Maka para malaikat kemudian malah berkata kembali, la daroita wala talait. Kenapa waktu kamu hidup kamu tidak berupaya mengenalnya, tidak berupaya mempelajarinya?
tidak berupaya membaca kisah hidupnya, tidak berupaya mengkaji sirah nabawiyah, kemudian kamu tidak mau mengikutinya, gimana kamu bisa jawab? Maka malaikat mengeluarkan pentungnya dari besi, Pak, ya, min hadid, dari besi, dorbatan baina udunaihi. Dia memukulkan pentungan dari besinya itu di antara kedua telinganya, para jemaah, ya. Itu jawaban. Nah, ini karena mumpung masih bau-bau kuburan, Pak, ya. Ini saya aja, Pak, ya. Saya setelkan saja. Nyata ini para jemaah, ya. Kedap-kedip Ustaz, ya. Ya udah lama enggak jodoh jadinya kedap-kedip ini, Pak, ini. Ini nyata para jemaah, ya. Silakan disimak ini, Pak. Nah, ini kan nanti kehidupan kita kan ini para jemaah, ya. Kan ini para jemaah, ya, kehidupan kita kan nanti di sini nih. Semua ini kan calon penghuni kuburan semua kayak begini para jemaah, ya. Nah, nanti di kuburan itu pertanyaannya ini mana ya? Nah, ini pertanyaannya, Pak. Ini saya lihatkan tadi ini kan. Mana tadi pertanyaannya? Ma kunta taqulu fi hadar rajul. Gimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Ya. Kalau dia nggak bisa jawab, hati-hati para jamaah. Ini nyata para jamaah, ya, tolong disimak aja, disimak, Pak. Saya lihatkan dulu ini audionya. Audio apa? Nih. Mumpung kan lagi audionya HP, siap. Nah, silakan disimak, Pak. Ini kisah nyata ya. Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, "Iya, azab kubur pasti ada." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan gada besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Nah, ini yang nyata, ini video nyata para jemaah, ya. Kan karena puasa semua jadi ya nggak apa-apa lah lihat videonya, Pak. Diberitakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat tersebut dikeluarkan dari kuburnya? Pandangan yang sangat mengerikan. Rambut yang hitam berubah jadi beruban. Dari mulut dan hidung keluar darah segar, seperti baru saja mengalami kerasnya penyiksaan.
seperti diremas dan membeku. Ya, tapi ini kan nggak perlu ini, kita percaya azab kubur ada para jamaah ya. Nah, tapi ini 11-12 sama seorang wanita yang disekap 3 tahun sama pacarnya, lagi viral ini para jamaah ya. Kalau para jamaah sempat lihat penampilan yang tidak diblur ya, setelah disiksa 3 tahun, dipukul pakai besi, matanya satu masuk ke dalam, matanya satu mau buta ya, mengecil jadi buta, mulutnya masuk ke dalam juga digunting, katanya nggak digunting. Ya Allah, laki-laki itu udah ketangkep para jamaah. Taufik Hidayat namanya ya, di Jawa Barat udah ketangkep Pak, psikopat. Hati-hati para jamaah, jaga putri kita, anak cucu kita dari laki-laki yang berbahaya ini ya. Kita tidak mencoba mengkaji dari sisi perempuannya, sisi laki-lakinya ini yang ngawur ya. Makanya hati-hati, banyak predator para jamaah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita semua, dan mudah-mudahan aparat memberi hukuman seberat-beratnya Pak, karena dia sudah mulai alibi, saya mabuk itu Pak. Ya, waktu melakukan seperti itu katanya mabuk. Nah, baik para jemaah, inilah kenapa kita perlu belajar sirah nabawiyah, supaya kita bisa menjawab pertanyaan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, terkait pertanyaan penting di kuburan ya. Pertanyaan penting di kuburan ya. Sama dengan ini Pak, telaga Nabi. Insya Allah kalau kita berada di pengadilan Allah alam akhirat, mulai dari ditanya pertanyaan khusus, dibuka catatan amalnya, ditimbang amalnya, matahari didekatkan, saat itu ya, ada sebuah lokasi yang namanya Al-Haud atau telaga. Dan ini telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khusus, seakan-akan seperti tempat rest area dari hiruk pikuknya persidangan di alam akhirat. Di Al-Haud, telaga Nabi ini, kita diberikan kesempatan untuk minum, yang mana airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih harum dari kasturi, cangkir-cangkirnya bagai bintang-bintang di langit. Persoalannya, supaya kita bisa mampir ke telaga Nabi nanti untuk rehat dari gonjang-ganjing pengadilan akhirat Allah di Padang Mahsyar, maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan. Beliau membolehkan umatnya maju masuk ke telaga beliau, padahal beliau belum pernah ketemu kita, karena umatnya memberikan pancaran cahaya dari anggota tubuhnya ya. Sehingga kata Al-Imam An-Nawawi, yang mendapatkan pancaran cahaya ini yang senantiasa mencintai Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengamalkan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pak. Nah, untuk mendapatkan 3 kategori ini, mempelajari sirah adalah benteng pertahanan. Kalau tidak para jamaah, kita ditolak, nggak bisa masuk ke telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Imam Az-Zuhri selalu menangis setiap membaca sirah para jamaah. Beliau mengatakan, karena aku seperti melihat seseorang yang sangat aku cintai, tapi tak pernah bisa aku temui. Sirah Nabawiyah bukan kelas sejarah. Ini adalah kajian sebagai kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW ya. Kita membaca pengorbanan dan air mata beliau untuk kita hari ini
agar kelak kita bisa berlari menembus sesaknya padang mahsyar, menatap wajah beliau secara langsung di tepi telaga, dan menerima cangkir minuman surgawi dari tangan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, mungkinkah kita bisa menjawab di dalam kubur? Mungkinkah kita bisa mampir ke telaga Nabi? Mungkinkah Rasulullah merindukan dan mencintai kita kalau kita nggak pernah meluangkan waktu untuk mengenal baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan untuk itulah kajian sirah nabawiyah di masjid yang kita cintai ini itu dilaksanakan sampai hari ini. Walaupun kita sering terkena hari libur nasional, tapi terus sajalah mengkaji sirah nabawiyah manusia yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan para jemaah. Kalau tidak salah, kita masuk kepada pembahasan jahriyatud dakwah, dakwah terang-terangan. Setelah beliau mendakwai keluarga besarnya di Bukit Sofa, turunlah ayat Al-Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-15. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan dari segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Menurut Syekh Al-Ghadban dalam kitabnya Manhaj Al-Haraki, beliau mengatakan maksudnya apa? Terus aja berdakwah, nggak usah menghiraukan musuh-musuh agama, ya. Nggak usah membalas gangguan mereka, terus saja berdakwah. Konsekuensinya apa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Rasulullah Muhammad SAW langsung bangkit menyerang kemusyrikan, menyerang kekhurafatan, menyerang ketahayulan, menyerang hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, ya, maka menjadi bergejolak. Tetapi mereka susah menghadapi Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Ini orang baik. Nabi kita itu sebelum diangkat jadi nabi, masyarakat Arab Quraisy Mekah, sejak beliau umur sekitar 8-9 tahun, itu mereka sudah tahu ini anak ajaib. Makanya kemudian dapat julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Harta-harta yang menjadi milik orang-orang musyrik Quraisy Mekah dititipkannya kepada siapa? Mereka tidak percaya kepada seorang pun kecuali hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Quraisy itu para jamaah, akhirnya mereka mencoba melobi-lobi paman beliau, yaitu yang namanya Abu Thalib, mencoba menegosiasikan, mengkomunikasikannya, mencoba diplomasi melalui jalur-jalur yang tanpa kekerasan para jamaah. Tetapi ditolak dengan halus oleh Abu Thalib. Akhirnya gimana para jamaah? Disinilah yang kemudian kita pahami, akhirnya orang-orang kafir Quraisy bangkit untuk menghadang dakwah, menghalalkan segala cara untuk menghadang dakwah Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa peduli sesuai etika atau nggak sesuai etika, nggak peduli, Pak. Bagaimana mereka? Mulai dari ejekan, hinaan, olok-olok, dan fitnah. Mulai kemudian merendahkan, menyangsikan beliau, ajaran beliau. Kemudian mengatakan Quran itu dongeng, Pak. Quran itu dongeng, ya. Tapi Rasulullah SAW senantiasa bersabar menghadapi semua tantangan-tantangan dakwah itu. Beliau tidak putus asa, terus saja berdakwah, Pak. Tetap dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, tetap berdakwah kepada kaumnya dengan hikmah dan lemah lembut, Pak. Karena itu adalah bagian dari
sifat wajib Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena ejekan, hinaan, intimidasi dari orang-orang musyrik Quraisy tetap tidak membuat Rasulullah Muhammad SAW menghentikan dakwanya. Sedangkan ketika itu musim haji semakin dekat, maka mereka harus mengambil langkah-langkah supaya dakwah Rasul Muhammad SAW tidak semakin berkembang luas. Musim haji dari seantero penjuru Arab maupun luar Arab, mereka menuju Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Jangan ditanya apakah ibadah hajinya sama dengan ibadah haji hari ini. Beda, Pak, karena ini ibadah hajinya orang-orang musyrik. Ka'bah ada ratusan berhala di sekelilingnya, mereka pun tawaf sambil telanjang, jadi nggak sama. Tapi ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam sekitar 2500 tahun yang lalu. Cuma seiring berjalannya waktu, ibadah haji terkontaminasi dengan kesyirikan. Makanya diutusnya Rasulullah Muhammad SAW untuk memurnikan kembali ibadah haji yang benar. Tapi posisi beliau saat itu belum untuk menunaikan ibadah haji, tapi baru sekedar berdakwah untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang musyrik Quraisy. Kurang 5 menit para jamaah waktu saya, ya, nggak kerasa. Nah, para jamaah, akhirnya orang-orang musyrik Quraisy mereka rapat. Gimana caranya supaya Muhammad tidak diterima dakwahnya? Berbahaya nih. Ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Abu Jahal dan kawan-kawannya ini bisa berdampak besar kalau dakwah Islam itu kemudian membuat manusia tercerahkan. Mereka terancam stabilitas ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Para jamaah, lihat saja, Selat Hormuz ditutup, tiba-tiba harga BBM seluruh dunia naik. Para jamaah, ya, kita belum naik, ya, tapi akhirnya kita naik juga. Ketika Selat Hormuz dibuka, maka harga BBM di seluruh dunia turun, tapi kita belum turun, Pak. Kita masih tetap, para jamaah, ya. Mudah-mudahan turun, para jamaah, ya. Nah, mudah-mudahan, Pak, tapi nggak tahu, jangan sampai naik, para jemaah, ya. Baik, ini kenapa lari ke BBM, Pak, ya? Dikatakan mereka rapat, Muhammad dukun, nggak bisa, nggak ngefek. Muhammad dibilang orang gila, nggak ngefek. Penyair nggak bisa, penyihir nggak bisa. Maka sosok yang terpelajar yang bernama Al-Walid bin Mughirah, para jemaah, Al-Walid bin Mughirah ini sosok orang pintarnya Mekah. Beliau terpelajar, ahli sastra, orang terhormat, diakui keilmuannya luar biasa. Ya, mungkin kita sebut profesornya Mekah saat itu, misalnya, para jemaah, ya. Nah, disinilah Walid bin Mughirah kemudian mengusulkan, lebih baik kita jadikan Muhammad itu sebagai julukan penyihir yang memecah belah antara orang-orang yang dekat. Sahirun, penyihir yang memecah belah antara orang-orang yang terdekatnya. Akhirnya, para jemaah, Allah Subhanahu wa ta'ala khusus turunkan ayat Al-Quran buat Walid bin Mughirah. Surah Al-Muddatsir ayat 11 sampai ayat 25, Pak. Berarti 14 ayat, Pak. Ini hanya buat Walid bin Mughirah, para jemaah, ya. 14 ayat. Walaupun namanya nggak disebut dalam ayat ini, tapi para ulama mengatakan ini ayat buat Walid bin Mughirah. Abu Lahab saja 5 ayat, Walid bin Mughirah 14 ayat. Para jamaah mungkin nggak terlalu familiar dengan Walid bin Mughirah, tapi familiar dengan anaknya, karena anaknya nantinya akhirnya masuk Islam
beliau yang bernama Khalid bin Walid. Para jamaah, Khalid bin Walid. Ini saya katakan tokoh orang cerdas ya. Dan saat itu sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, Walid bin Mughirah yang berinisiatif untuk renovasi Ka'bah. Nah, ini sebagai penutup para jamaah ya. Kalau waktu saya udah habis, ya kapan-kapan kita lanjutkan karena tadi kita ada muqaddimah sedikit, tapi ini penting juga kita mengingat kembali tentang renovasi Ka'bah. Para jamaah, jadi Ka'bah Mekah itu 5 tahun sebelum Bi'tsah, 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, ternyata kena banjir, Pak. Ya, kena banjir para jamaah ya. Kalau kita kemarin sempat banjir, Pak, karena hujan terus ya, insya Allah sudah ditangani sama pemerintah kota Surabaya, Pak. Ya. Nah, banjir akhirnya membuat kondisi Ka'bah memprihatinkan sehingga mereka takut-takut direnov apa enggak. Soalnya ini tempat mulia, Pak. Renov apa enggak? Renov apa enggak? Nah, akhirnya mereka sepakat direnovasi dari usulan siapa? Dari usulan tokoh yang cerdas ini, yaitu Walid bin Mughirah, orang pinternya Mekah. Enggak apa-apa, kita renov saja, tidak mengurangi kemuliaan Ka'bah. Tetapi mereka sepakat, orang-orang musyrik untuk renov Ka'bah, enggak, kita harus urunan, tapi urunannya enggak boleh dari harta riba, harta pelacuran, harta begal, semua harus dari harta-harta yang halal, yang thayyib. Kenapa? Ini bangun renovasi Ka'bah. Para jamaah, ini orang musyrik, Islam belum sampai ke dalam diri mereka. Rasulullah SAW 5 tahun berikutnya baru diutus. Tapi orang musyrik paham renovasi Ka'bah, Ka'bah mulia, harus dari harta yang baik. Beda sama sebagian koruptor di sebuah negeri, habis korupsi, uang hasil korupsinya dibuat berangkat ke tanah suci, padahal dia Islam, dia juga udah menunaikan ibadah haji. Lah terus bagaimana, apa yang salah dari para koruptor itu? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.